Baik Ibu, pendidik anak usia dini, kita masuk materi yang kelima dalam imbasan untuk pendidik anak usia dini, mengembangkan seni kriya, menyenangkan di rumah. Nah, Ibu sudah merasakan pada materi yang kelima ini memperkaya sebagai pendidik bentuk-bentuk bermain yang menyenangkan di rumah. Nah, ini lebih heboh lagi ya. Bagaimana mengembangkan seni kriya menyenangkan di rumah. Ini sangat sangat menarik sekali. Ya. Seni kriya. Nah, ini jenis karya seni yang dihasilkan dengan memanfaatkan keterampilan tangan. Ya, keterampilan tangan tentu sudah jelaslah manusia, di mana karya tersebut memperhatikan nilai estetika, keindahan, dan juga aspek fungsional. Ini seni kriya itu, karya seni. Nah, bagaimana untuk kita kembangkan ke anak-anak? Nah, sangat banyak fungsinya seni kriya ini. Tadi kan hasil karya tangan. Jadi sebagai hiasan di dinding, sebagai hiasan untuk dipakai, sebagai hiasan dipajang gitu ya. Sebagai benda pakai ini ya, seperti kayak itu namanya dari tanah liat itu apakah dia buat kendi atau buat batu bata, tapi mempunyai seni. Sebagai mainan, itu kan dari kaleng-kaleng, kaleng-kaleng yang betul-betul yang dibuang itu bisa dibuat misalnya digunting-gunting jadi main apa namanya itu kupu-kupu atau main roda-rodaan yang bunyi tek 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 tek. Nah, jadi itulah fungsi seni kriya, sudah sebagai hiasan, bisa sebagai benda untuk dipakai, sebagai mainan. Banyak mainan-mainan yang dijual untuk anak-anak itu dari barang-barang bekas yang dibuang. Nah, kita masuk dalam kegiatan seni kriya untuk anak. Ini mulai bermain, di sini bermain kita mulai melipat. Ya, ini kertas biasanya dari origami, tapi dia berwarna. Jadi melipat kertas itu mau buat kupu-kupu, mau buat kapal, ya, melatih motorik halus anak itu, motorik kasarnya, sehingga menciptakan karya untuk melipat. Ada lukisan benang, ya, benang itu betul-betul dikasih pewarna terus diorek-orek di kertas. Jadi betul-betul jadi kok indah gitu ya. Menggambar di pasir dengan jari atau kayu kecil itu merupakan kegiatan seni kriya untuk anak. Ya, akhirnya bisa anak itu mengekspresikan diri. Baru merobek dan menempelkan kertas sesuai pola. Ini kegiatan untuk anak yang bisa dilakukan dan senang ya, merobek aja kok ya kan, itu udah melatih jarinya ya. Merobek itu kan melatih. Baru menempelkan kertas, jadi mulai dia pelan motorik halusnya sesuai pola diikuti. Ini kegiatan atau seni kriya untuk anak itu ya, Ibu, kita bisa bangun. Jadi dari manfaat seni kriya itu, sesudah kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan baik, sangat bermanfaat untuk anak itu. Dari berkegiatan seni kriya itu. Anak itu kreatif, kreatif. Jadi mengembangkan kreativitas anak. Terbuka cakrawala anak itu. Baru yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan disiplin anak. Karena membuat karya tadi betul-betul konsentrasi. Oh, nah, kalau salah sedikit,
nggak jadi, gagal. Jadi disiplin terbentuk, disiplin. Jadi betul-betul anak itu meningkat kedisiplinan dalam membuat karya-karya itu, konsentrasi, disiplin anak. Baru mengekspresikan diri anak, senang dia hasil karyanya jadi oh bisa rupanya diciptakan lebih indah lagi, lebih halus lagi, lebih menarik lagi. Bisa gitu ya dalam mengekspresikan diri. Jadi itu manfaat dari seni kriya tadi. Baru dapat membangun kerjasama dan tanggung jawab. Ya, bagaimana membuat karya seni kriya itu betul-betul membangun kerjasama. Oh, ini yang mengumpulkan kaleng, ini yang mencuci, ini yang motong-motong, ini yang jadi betul-betul tanggung jawab. Jadi siapa yang mengumpul, membersihkannya, untungnya, dan hasilnya terjadi hasil atau karya itu. Jadi membangun kerjasama. Itulah manfaat seni kriya. Betul-betul mengembangkan kreativitas anak, meningkatkan konsentrasi dan disiplin anak, mengekspresikan diri anak itu, dan membangun kerjasama ini sosial dan tanggung jawab. Itulah manfaat seni kriya. Maka ini nggak bisa ditinggalkan dalam kegiatan dalam pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang sebagai pendidik yang harus diperhatikan, ya, yang harus dilakukan. Nah, itu ketika anak sedang membuat karya seni tadi, merespon positif. Walaupun kayak apa bentuk hasil karyanya, kita betul-betul kasih respon positif. Bangga anak itu. Jadi terbangun dia dengan baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Oh, ini diapakan lagi nak sesudah diginikan? Oh, iya ya, kok cantik ya warnanya walaupun sama-sama hijau, ya. Jadi betul-betul lah memberikan sepositif sehingga anak itu bangga. Bagus ya, kalau ininya warnanya itu serasi, enak dipandangnya, ya seperti itu. Bagaimana kalau ini dihaluskan lagi ya? Gitu ya. Jadi betul-betul memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif untuk membangun. Itulah menjalin komunikasi yang interaktif. Nah, inilah harus dilakukan guru maupun orang tua ketika anak itu sedang membuat karya seni, dibangun. Itu jangan sekali-sekali diejek, dipatahkan, habislah. Nah, kita kan mau membangun Indonesia tadi maju. Tentu dari kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu karya nanti, karya besar akan terbangun apabila anak-anak itu betul-betul didampingi, direspon secara positif, dibangun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, menjalin komunikasi yang kreatif, akhirnya kita perolehlah anak itu mencapai kemampuan yang berpikir kritis. Nah, jadilah Indonesia maju jadinya. Anak-anak kita memiliki keterampilan karya seni yang bagus. Ya, inilah tugas pendidik, menjadi kaya untuk kegiatan-kegiatan bermain anak di rumah, sehingga betul-betul pendidik itu menjadi membawa kemajuan bangsa melalui anak-anak usia dini. Terima kasih. Dalam pertemuan kelima ini, kita bisa maju membangun karya lebih baik. Selamat berkarya untuk anak-anak kita semua.